Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistik Pendidikan bersama saya Ibu Happy Komikesari. Pada pertemuan hari ini saya akan mereview ulang pengertian dari statistik dan menjelaskan secara singkat apa saja kegiatan dari statistik dan ciri khas dari statistik itu sendiri. Pada pertemuan pertama, teman-teman sudah meresum ya apa itu statistik dan dapat disimpulkan bahwa statistik adalah data dan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka. Nah, ini tidak melulu angka sih, bisa data kualitatif ya nanti ya, tapi secara garis besar berupa angka. Nah, jadi kumpulan bahan apapun yang teman-teman kumpulkan itu dinamakan statistik ya. Kemudian kegiatan statistik itu ada langkah-langkahnya, ada 7 ya. Di sini yang saya berikan adalah ini. Tapi kalau misalnya ada sumber lain yang lebih rinci, yang lebih lengkap gitu, itu boleh-boleh aja. Nah, yang penting ada sumbernya dan sumbernya jelas. Bukan kata A, bukan kata B, kata C, tapi dari buku atau dari jurnal. Kalau ini nggak apa-apa ya. Nah, kegiatan statistik yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini mencakup pengumpulan data, mengumpulkan ya dari sumber-sumber yang valid gitu. Misalnya kalau mau ngumpulin data nilai, berarti kan langsung ke mahasiswanya dikasih tes atau langsung minta ke gurunya gitu kan. Nilai hasil belajarnya gimana? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu ada nilai nama mahasiswa, terus di sini nilai ya. Misalnya namanya Cika, nilainya 100 gitu kan. Terus nilainya Bobby, nilainya 70, 80, 90, 100. Nah, ini pengumpulan data ya. Pengumpulan data yang masih mentah. Ini pengumpulan data yang mentah ini berada di tahap pertama. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah pengolahan data. Pengolahan data ini sudah diorganisir dan sudah disajikan datanya dalam bentuk yang dapat dianalisis. Nah, itu bisa dengan manual, bisa juga menggunakan Excel atau SPSS gitu. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu kita masih menggunakan cara manual ya. Nah, jadi di sini teman-teman bikin rentang nilai, kemudian frekuensi, kemudian ada average. Nah, ini kan sudah diolah ya datanya ya. Ini udah masuk ke tahap kedua gitu. Nah, kemudian pada saat pertemuan sebelumnya itu ada ditemukan masalah nih. Nah, yang berhasil menemukan masalah ini kelas F, kelasnya Padli sama kelas Sisvo ya. Nah, itu Bu kok dinilai yang terakhir rentangnya melebihi 100 gitu. Nah, ini Ibu lupa deh 96 atau berapa. Tapi nilai yang di sini tuh melebihi 100, sedangkan nilai untuk UTS, UAS dan nilai-nilai yang ada di sekolah itu nilai maksimalnya kan 100 ya. Nggak ada nih 103 gitu. Jadi gimana solusinya? Nah, ternyata dua kelas ini tuh menemukan masalah dan berhasil menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Nah, langsung aja dikurangin 3. Ya, ini kata kelas Sisvo. Cepet lagi jawabnya. Nemuin masalahnya cepet, nyelesain masalahnya sendiri juga dan cepet. Langsung aja dikurangin 3 gitu kan, gak pakai bingung-bingung. Oh iya bener juga, 103, 100 gitu kan. Berarti yang ini nanti rentangnya dari 93. Ini sudah berpikir intuitif, berpikir kreatif ya. Udah bisa menganalisis sendiri gitu. Gaya berpikirnya udah oke, gitu kan. Nah, kemudian yang saya temukan lagi di bagian pengolahan data itu kelas F kayaknya tuh cuma 1 atau 2 orang gitu yang beda. Yang lainnya tuh sama. Kayak gitu juga kelas Sisvo ya. 1 sampai 2 orang ini juga ngerjainnya itu ada sumbernya gitu. Jelas. Nah, dan sisanya sekitar 95% itu semuanya tuh sama gitu. Berdasarkan
YouTube yang saya kasih. Jadi dua kelas ini tuh ngikutin langkah-langkah yang ada di YouTube yang saya kasih gitu kan. Dari A sampai B diikutin gitu kan. Tapi ternyata ditemukan masalah yang 103 itu tapi berhasil diselesaikan sendiri. Nah, gitu ya. Nah, gini. Jadi, kalau misalnya teman-teman dikasih langkah-langkah untuk bikin pizza gitu kan. Nih, bikin pizza dari langkah 1 sampai langkah 10 gitu. Kalau teman-teman ikutin ini, ya itu udah pasti benar kan? Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngikutin ini, terus misalnya, ih Bu, pizzanya itu kayaknya kurang asin deh. Nah, tapi kan mereka sudah mengikuti langkah ini. Tapi kemudian mereka temukan masalah gitu. Kurang asin, berarti ditambahkan garam. Nih, artinya kan di sini sudah berkreasi, sudah kreatif ya, sudah bisa menganalisis, sudah berpikir gitu ya. Jadi udah diikutin, kemudian mereka kembangkan gitu. Nah, beda dengan misalnya teman-teman saya suruh bikin pizza gitu kan, terus bikin-bikin aja gitu, bikin-bikin aja, terus entah pizzanya karyanya siapa diikutin gitu kan. Gak jelas juga, terus jangan-jangan nanti bukan pizza ini buat, tapi martabak gitu. Karena gak jelas sumbernya. Nah, kalau kayak gini kan kita juga nggak percaya ya itu pizza atau bukan gitu. Tapi kalau misalnya Bu, saya tuh pizzanya pakai resep dari chef ini, nah kan percaya. Tapi harusnya idealnya itu adalah ikutin dulu langkah-langkah si bikin pizza dari yang bersangkutan kasih, ya nggak sih? Baru nanti kalau misalnya teman-teman sudah ikutin ini, nemuin masalah, baru cari gitu kan sumber yang lain untuk melengkapi si sumber yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya dari sumber pertama aja nggak diikutin, itu artinya nonton nggak sih YouTube-nya gitu kan, baca nggak sih bukunya gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ada deskripsi data. Kegiatan ini mencakup menggambarkan dan merangkum data dengan menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Oke, ini deskripsi ya. Jadi dari diolah data itu kemudian dideskripsikan. Kemudian yang keempat ada analisis data. Kegiatan ini mencakup penggunaan teknik statistik untuk mempelajari dan mengambil kesimpulan. Nah, analisis ini nanti berupa kita cari kesimpulannya ya. Itu bisa pakai banyak sih, ada uji efektivitas, bisa uji T, bisa analisis regresi, analisis multivariat. Nih, nanti teman-teman bisa temukan sendiri ya. Nih, seenggaknya maksudnya udah saya kasih kata kuncinya, nanti bisa teman-teman cari, kembangin gitu. Kemudian yang kelima, interpretasi data. Interpretasi data ini mencakup memahami dan menginterpretasikan hasil analisis data dan mengambil kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan temuan tersebut. Nah, misalnya teman-teman sudah bikin ya kemarin, terus rata-rata. Nah, rata-ratanya ternyata tuh 80. Berarti kan bisa diinterpretasikan bahwa nilai rata-ratanya adalah sangat baik. Nah, atau gitu ya. Jadi interpretasi data ini adalah pemahaman dari si peneliti. Kemudian yang keenam, presentasi data. Presentasi data ini bisa berupa grafik, bisa berupa tabel gitu ya. Nah, yang dapat dipahami dengan mudah gitu. Dapat dipahami dengan mudah oleh si pembaca. Nah, kalau interpretasi data itu berupa deskripsi, kalau presentasi data itu yang satset gitu. Jadi dia tuh kelihatan jelas, misalnya nilai di sini pi G, misalnya di sini pi F, di sini sisvo gitu kan. Nah, di sini nilai. Nah, kalau kita cuma baca aja harus butuh waktu ya. Tapi kalau kita ngeliat kayak gini, oh nilai tertinggi misalnya sisvo. Misal ya, ini misal aja. Gitu. Nilai terendah pi G. Nah, gitu. Jadi sekali lihat itu satset. Nah, di situ maksudnya dari presentasi data ya. Berupa grafik, tabel, atau apapun yang mudah dimengerti untuk audiens yang dituju.
Kemudian yang ketujuh, evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini, kegiatan ini mencakup evaluasi kesalahan atau kelemahan dalam proses pengumpulan atau analisis data dan mempertimbangkan cara untuk meningkatkan proses tersebut di masa depan. Jadi sudah dilakukan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ternyata ditemukan masalah atau ditemukan kelemahan. Nah, itu masuk ke bagian evaluasi. Tuh, ini biasanya setelah kesimpulan sih nanti ditemukan kekurangannya apa sih dalam penelitian itu gitu. Ini bagian tahap terakhir. Kemudian untuk ciri khas statistik. Nah, ini ya. Ciri khas statistik itu ada sebenarnya ada banyak ya ciri khas statistik itu. Nah, cuma ini 3 besarnya adalah ini. Kalau teman-teman dapat dari sumber lain, pengembangan dari ini itu juga boleh gitu. Nah, yang pertama itu bekerja dengan angka atau bilangan. Itu disebutnya kuantitatif ya. Nah, kalau misalnya datanya itu nanti sangat baik, sangat setuju gitu kan, itu disebutnya data kualitatif ya. Jadi dia bukan berupa angka, itu disebutnya data kualitatif. Tuh. Nah, kemudian ciri khas yang kedua adalah objektif. Objektif ini didasarkan pada fakta, bukan opini atau asumsi subjektif dari si peneliti. Jadi dia objektif. Ya, berdasarkan fakta. Jadi kalau misalnya nilainya 80 ya 80 gitu. Memang hasilnya itu gitu, bukan opini atau subjektif. Ih, anak itu kayaknya tuh pinter deh, kayaknya nilainya 100. Ih, anak itu kayaknya kelihatannya bajunya kayak gitu deh, terus rambutnya kayak gitu dipirangin, kayaknya anaknya ini deh dapetnya paling 60. Nah, itu kan subjektif, padahal kalau dites jangan-jangan dapetnya 100. Nah, gitu ya. Jadi harus objektif gitu, berdasarkan fakta. Nggak boleh kita berasumsi ngelihat seseorang dari ini ya kacamata kita sendiri, tapi harus ada instrumen yang jelas gitu. Nah, kemudian yang ketiga, universal. Universal ini jadi bisa digunakan untuk keseluruhan ya, nggak cuman di statistik pendidikan aja, tapi bisa juga di perekonomian, terus pertanian, apalagi ya perdagangan. Jadi statistik itu bersifat universal. Nah, ini ya, ini materi pada part 1, nanti akan dilanjutkan part berikutnya.